Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radwana
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri khatib sendiri maupun jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan artinya sebenarnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu imtisal awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita ditakdir untuk bisa menghadiri panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, maka berbahagialah, bergembiralah, karena saat ini kita sedang ditakdirkan oleh Allah dan ditanamkan benih iman dan takwa di dalam hati sanubari kita. Kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman ini sampai akhir hayat sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini adalah 10 Muharram, momentum yang sangat luar biasa, momentum yang harusnya menjadikan sebagai perubahan hijrahnya kita, momentum untuk hijrah sebagaimana hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ini adalah momentum yang luar biasa yang kita akan belajar dari apa yang dikhutbahkan pertama kali oleh Rasulullah SAW ketika baru menginjakkan kaki pertama di kota Madinah. Baginda Rasulullah SAW berwasiat kepada semua yang menyambut kedatangan beliau Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, afsus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasnya. Khutbah hijrahnya Rasulullah SAW inilah yang patut kita renungkan menjadi tonggak perubahan kita di dalam membangun peradaban umat manusia. Rasulullah memesankan yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa Nabi memilih diksi dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia? Karena dalam faktanya yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW kala itu bukan hanya orang yang sudah beriman kepada Rasulullah, tetapi hampir semua penduduk Madinah yang kita tahu saat itu masih ada yang menganut Nasrani, masih ada yang menganut Yahudi, dan juga ada yang sudah beriman bersyahadat kepada Rasulullah SAW, menyambut di pintu gerbang masuknya kota Yathrib atau yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah sekarang. Nabi memesankan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Kalimat pertama yang Rasulullah SAW sampaikan adalah pesan-pesan kedamaian. Karena apa? Tidak akan mungkin peradaban umat manusia ini dibangun dengan mengangkat senjata. Tidak mungkin peradaban umat manusia dibangun dengan peperangan. Tidak mungkin peradaban manusia kecuali dibangun dengan asas perdamaian, dan itulah dinul Islam. Dinul Islam, agama perdamaian, agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Maka pesan damainya Rasulullah SAW ketika hijrah ini harus menjadi
pondasi kita di dalam membangun peradaban umat manusia. Nabi mengatakan, ya ayyuhannas afsus salam, tebarkanlah salam. Apa maknanya? Makna yang paling mudah adalah menebarkan kalimat Assalamualaikum warahmatullah setiap kali kita bertemu dengan siapapun. Ketika kita masuk rumah, masuk masjid, ucapkanlah salam. Meskipun di dalam rumah kita tidak ada orang, maka kata hadis Rasulullah SAW, Nabi mengatakan malaikatlah yang akan menjawab salam kita. Maka tebarkanlah salam dimanapun kita berada, kapanpun ketemu dengan siapapun, ucapkanlah Assalamualaikum. Itu diantara makna afsus salam. Tapi lebih daripada itu, makna afsus salam adalah menebarkan kedamaian di dalam segi semua lini kehidupan kita. Salam damai secara ekonomi artinya apa? Bahwasanya ketika kita diberikan keluasan ekonomi, ada saudara, ada tetangga, ada orang lain yang kesusahan, maka harusnya kita menjadi orang-orang yang hafsus salam, menebarkan kedamaian secara ekonomi. Menebarkan damai secara politis, apalagi ini menjelang tahun politik, maka harusnya orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah SAW harus menjadi agen-agen perdamaian. Jangan menjadi orang-orang yang meletupkan konflik-konflik, baik itu mungkin berskala kecil ataupun berskala yang besar. Karena biasanya letupan-letupan yang sifatnya makro dimulai dari sesuatu yang kecil. Maka pesan damai Rasulullah ketika beliau baru hijrah, ya ayyuhannas afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Ini adalah betul-betul pondasi Islam. Ini adalah betul-betul wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut menjadi pelajaran bagi kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu bukan hanya berbicara, berucap saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuktikan dengan pertama kali beliau sampai di Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, bukan rumah beliau, bukan tempat tinggal beliau, bukan kantor beliau, bukan pasar atau toko yang menjadi usaha beliau, tapi yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah institusi yang namanya masjid sebagai institusi pembangun pilar peradaban umat manusia. Karena apa? Masjid ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membangun Baitullah Ka'bah. Allah sudah memberikan visi dan misinya. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Kata Allah ketika Allah membangun Ka'bah Baitullah yang menjadi kiblat kita, apa tujuannya? Satu, mazhabatan linnas, tempat untuk kumpulnya manusia. Jadi masjid rumah Allah harus menjadi rumah kita. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu hakikatnya adalah rumah kita orang yang beriman. Sedangkan rumah yang setiap kali, setiap hari kita tinggali, kita istirahat di dalamnya, kata Rasulullah, baituka kal maqabir. Rumahmu itu hanya laksana kuburan belaka. Yang kuburan manakala kita bongkar hanya ada onggokan tulang dan daging kita. Tapi rumah hakiki kita ini adalah masjid. Maka mari kita kembali kepada masjid sebagai rumah hakiki kita. Inilah masjid yang tujuan utamanya dibangun oleh Allah mazhabatan linnas, tempat untuk kumpulnya manusia. Yang kedua, tujuan utama masjid adalah wa'amna, menciptakan rasa damai, rasa aman. Makanya Rasulullah SAW
hijrah ke Madinah pertama kali yang dibangun adalah institusi masjid, karena masjid adalah agen-agen perdamaian, institusi perdamaian. Sebelum ada institusi TNI, Polri dan sebagainya, Islam itu sudah mempunyai institusi perdamaian yang namanya masjid. Maka masjid dan kita sebagai orang-orang masjid harus menjadi agen-agen perdamaian, agen-agen yang bisa menularkan dan menyebarkan kedamaian. Ini adalah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hijrah yang pertama dipesankan, ya ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah kedamaian. Yang kedua, wa at'imut ta'am, wahai sekalian manusia, berbagilah dengan memberi makan. Baik makan kepada orang yang sudah mampu, lebih-lebih kepada orang yang tidak mampu. Pesan kedua mengenai makan, karena apa? Karena menurut Abraham Maslow bahwasanya basic need, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk hidup, makan, minum. Maka ketika kebutuhan dasar umat manusia ini tidak terpenuhi, maka mungkin akan terjadi huru-hara, pertikaian, bahkan sampai menumpahkan darah peperangan. Ini karena apa? Karena basic need, kebutuhan dasar manusia untuk hidup belum terpenuhi. Makanya Rasulullah SAW menginformasikan, menyampaikan pesan dan berkhutbah pertama kali yang disampaikan, wa at'imut ta'am, wahai sekalian yang hadir, biasakan untuk berbagi makanan. Karena berbagi makanan adalah di antara pilar untuk membangun peradaban umat manusia. Tidak akan mungkin peradaban umat manusia dibangun dengan rasa lapar, karena rasa lapar ini akan menimbulkan pergolakan politik. Rasa lapar ini akan mengguncangkan dunia, bahkan sampai kepada safkud dima, pertumpahan darah di mana-mana. Oleh karenanya kita punya tradisi adiluhung yang luar biasa. Orang tua kita juga punya budaya berbagi makanan. Istri kita hamil, syukuran, mengundang tetangga, sudah bagi makanan. Nanti lahir, tetangga diundang, bagi makanan lagi. Sampai di tanah, sampai dengan pernikahan, bahkan sampai ketika meninggal dunia pun ada saudara tetangga yang datang, kita masih berbagi makanan. Kenapa? Karena berbagi makanan adalah perintah Rasulullah SAW, pesan Rasulullah. Jangan sampai ada umat manusia yang untuk makan saja susah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, pesan hijrahnya Rasulullah, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, karena ini juga merupakan pilar peradaban. Tidak mungkin peradaban itu dibangun dengan egoisme, tidak dibangun dengan prinsip-prinsip bahwasanya mengedepankan egonya masing-masing. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka peradaban harus dibangun dengan pilar-pilar sosial. Di antara pilar sosial yang dibangun adalah wasilul arham, membangun networking, jaringan, sehingga siapapun yang mempunyai jaringan yang luas, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pesan hijrahnya Rasulullah bisa diinternalisasikan dalam diri kita masing-masing, dalam institusi kita, dalam masyarakat kita, sehingga kita bisa menciptakan negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa